Ketemu lagi di kuliah pengolahan sinyal digital. Kita lanjutkan pembahasan kita di chapter 6 tentang Digital Signal Processing System, Basic Filtering, dan Digital Filter Realization. Kita akan fokus membahas tentang Digital Filter Frequency Response. Ini chapter 6 4 ya. Jadi di sini pertama-tama kita lihat dulu, masih ingat ya tentang Laplace Transform. Jadi kita di sini melihat hubungan antara Laplace transform dan Z transform. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana hubungan antara Laplace transform dari gambar ini diilustrasikan di sini. Kita lihat sinyal Xn ya. Sinyal Xn, sinyal analog seperti ini. Kemudian di sampling ya. Disampling dengan sampling period T ya, disampling dengan sampling period T. Kalau kita lihat di sini, tentu selanjutnya dia akan dikuantisasi ya, dikuantisasi di sini. Kalau kita lihat di sini kuantisasi. Nah, kalau kita lihat di Laplace transform tanpa melalui kuantisasi ya di sini, tanpa melalui kuantisasi, jadi sinyal analog, kemudian disampling dengan periode T. Nah, kita lihat di sini Laplace transformnya adalah kita lihat di sini bahwa sinyal samplingnya seperti ini adalah XS ya. Sinyal sampling di sini tadi XT masih domain T, di sini sinyal sampling T sama dengan sigma N sama dengan 0 tak berhingga X NT delta T dikurang NT. Jadi kalau kita lihat di sini, kemudian di Laplace transform menjadi X S ya, X itu sampling sinyal yang sudah disampling, Laplace transformnya S sama dengan sigma X NT per E pangkat min NST ya. Nah, sementara kita lihat di sini kalau Z transform, kemudian kita lihat di sini di sampling dulu, kemudian dikuantisasi, coding, kemudian menghasilkan sinyal Xn ya, Xn di sini, Xn, kemudian kita lihat di sini menghasilkan, kita transform Z transform ya, menggunakan Z transform, notasinya Z, lalu sini tadi L ya, ini Z transform, itu menjadi XZ sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga Sn Z pangkat min N ya. Nah, nanti kita lihat di sini realisasi relationship atau hubungan antara Laplace transform dan Z transform. Nah, kita lihat di sini di penurunannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini hubungannya adalah Z sama dengan E pangkat ST ya di sini. Kita juga sudah pelajari kemarin bahwa sebenarnya Z itu adalah bilangan kompleks ya, kompleks. Kita udah tahu bahwa itu sebenarnya bilangan kompleks. Nah, tapi kita lihat bagaimana hubungannya di sini. Kita lihat bahwa sinyal yang disampling dengan sampling period T ini untuk Laplace ya, berarti tanpa kuantisasi di sini, karena dia langsung sampling baru dapat sinyal sampling kemudian di Laplace. Jadi di sini XS T sama dengan sigma N sama dengan 0 tak berhingga X NT delta T dikurang NT. Jadi ini juga sudah kita bahas ketika kita membahas tentang sampling ya di ADC ya, analog to digital converter ya. Kita sudah bahas bagaimana teori sampling ya, diturunkan dari plus. Jadi kalau kita lihat di sini dengan N ya, masukkan N 0 itu X0 delta T ditambah XT delta T dikurang T untuk T sama dengan 2X 2T besar delta T
T dikurang 2 dan seterusnya di sini. Kalau kita lihat di sini rumus ini tadi ya, sinyal yang disampling ya, disampling. Di sini kita lihat dengan menggunakan kita juga sudah pelajarin ya Laplace transform di mata kuliah sinyal digital menggunakan Laplace shift property ya. Jadi kita lihat di sini Laplace delta T dikurang NT, artinya di shift sebesar NT ini sini ya, itu sama dengan E pangkat min N TS ya, NTS ya. Jadi di sini lihat NT ya, NT di shift sama dengan E pangkat min NTS. Jadi di sini kita lihat ini XS ya, Laplace transform yang sudah ditransform ya, sinyal yang sudah di Laplace transform, sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga X NT. Oke, kita lihat di sini Laplace dari N D NT ini E pangkat min ini tadi ya, disubstitusi ke sini E pangkat min N TS ya. Sama dengan ini X0 E pangkat min ini 0 kali TS untuk N sama dengan 0 untuk N sama dengan X T E pangkat min TS ini tambah 2T sampai ini untuk ini N sama dengan 2 ya, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini, kita bandingkan ya antara persamaan 614 ini. Oke. Dengan ini sama dengan definisi dari one side Z transform dari data sequence XN ini ya, perhatikan di sini. Untuk analog digital conversion ya. Jadi sama seperti itu ya yang sudah kita bahas di sini. Nah, kita perhatikan di sini hubungannya ya. Kalau XZ ini XZ Z transform XZN ini kita lihat sigma N sama dengan 0 XN Z min N ini sama, ini rumus umum ya transform Z, transformasi Z ini X0 Z pangkat min 0 ditambah X1 2 pangkat min 1 tambah X2 dan seterusnya ya. Kita lihat di sini hubungannya. Ini tadi yang Laplace transform ya. Nah, 14 ya di sini. Ini. Kemudian kita perhatikan di sini Z transform. Ini. Nah, kalau kita perhatikan pemetaannya ini, apa ini? Ini. Atau di sini aja yang rumus ini ya. Kita lihat hubungannya dengan yang ini. Ini fokus di sini E pangkat min N ini ada relasi dengan Z pangkat min N. Jadi kalau kita lihat di sini hubungannya apa? Z pangkat min N ini Z pangkat min N itu sama dengan E pangkat min NTS. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hapus ini Z sama dengan E pangkat ST atau TS. Jadi ini relasi antara Laplace transform dengan Z transform. Jadi di Laplace transform function ini kita sudah pernah membahas tentang ini khusus untuk analog filter ya.
steady state frekuensi responnya. Kita sudah pernah membahas tentang respon frekuensi steady state yang untuk analog filter atau HJ omega ya di sini. Nah, dengan mensubstitusi S sama dengan J omega ke dalam transformasi function HS di Laplace ya, maka HS untuk S sama dengan J omega itu sama dengan J omega ya. Jadi kita lihat di sini magnitud respon frekuensi itu adalah ini J omega, ini magnitudnya tanda ini, dan kemudian fasenya itu adalah fase dari J omega. Nah, dari sebelum tadi, dari relasi antara hubungan antara Laplace dan Z itu di sini dikatakan bahwa Z sama dengan E pangkat min ST untuk S sama dengan J omega itu, maka Z sama dengan E pangkat J omega T. Jadi di sini S-nya kita ganti dengan J omega. Jadi untuk ini kita lihat untuk domain HZ ini, digital frekuensi responnya kita lihat HZ sama dengan ya, J di mana Z, nilai Z sama dengan E pangkat J omega T ya. Ini, J omega T, Z sama dengan J omega T, maka sama dengan H E pangkat J omega T. Untuk magnitudnya sama dengan ini HE pangkat J omega T. Kemudian fasenya fase responnya adalah H sudut dari HE pangkat J omega T. Ini persamaan 618 ini. Oke, kita di sini diperkenalkan notasi baru ya. Omega ya, di sini omega yang disebut sebagai normalized digital frequency. Jadi frekuensi digital yang dinormalisasi di dalam bentuk radians ya. Jadi kalau omega sama dengan omega besar di sini dengan omega T, maka digital respon pada persamaan 1618 ini jadi substitusi diganti menjadi omega T ya. Di sini menjadi J omega H E pangkat J omega sama dengan HZ, di mana Z sama dengan E pangkat J omega itu sama dengan magnitud HEJ omega, dan fasenya adalah HEJ omega. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kita mencari respon frekuensi, tentunya kalau yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalau kita pertama-tama kalau dikasih sebuah sinyal, diberikan sebuah sinyal dengan input tertentu, kemudian diminta untuk mencari transfer function. Nah, tentu prosedurnya sama ya. Di sini kita akan melakukan mencari HZ ya, HZ. Nah, tapi nanti setelah kita ketemu HZ, tentu kita selanjutnya harus mengganti ya parameter ini, di mana Z jadi adalah Z itu sama dengan E pangkat J omega T ya. Z sama dengan, kita harus substitusi Z sama dengan E ST atau E sama dengan J omega T untuk mengetahui mendapatkan respon frekuensinya atau magnitud frekuensi respon dan respon fasenya ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya sama, cuma di ujungnya nanti setelah dapat HZ
kita melakukan mengubah Z sama dengan substitusi E sama dengan E pangkat J omega untuk mendapatkan respon frekuensi. Jadi di sini informasi T itu sangat penting. Jadi ada tambahan ya, ada informasi T yaitu periode sampling ya. Sampling yang harus kita ketahui. Kita masuk ke contoh 610. Di sini diberikan sebuah sinyal digital ya. Sinyal digital YN sama dengan 0,5x N ditambah 0,5x N dikurang 1. Kemudian disampling dengan frekuensi sampling ya, frekuensi rate 8 kHz ya. Jadi di sini ada informasi Fs ya. Jadi dari sini kita bisa dapat T ya. T sama dengan 1 per Fs. Kemudian tentukan frekuensi respons ya. Frekuensi respon atau H E pangkat J omega ya. Jadi di sini sebelum kita dapat ini tentu kita dapat H Z ya, transfer fungsinya kita dapat AZ, baru kita substitusi Z sama dengan E pangkat J omega ya di sini untuk mendapatkan HE pangkat J omega. Nah, tentu langkah yang harus kita lakukan apa di sini? Nah, kita lakukan transformasi Z sisi kiri dan sisi kanan ya, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi di sini kita lihat YN kita transformasi, jadi lakukan transformasi Z ya. Jadi di sini kita lihat YZ sama dengan ini 0,5 XZ ditambah 0,5. Nah, ini menggunakan shift property ya, aturan property dari transformasi Z. Jadi digeser dengan 1, maka 0,5 Z pangkat minus 1 XZ. Oke, kemudian kita dapat dari fungsi transformnya YZ per XZ. Nah, sama dengan ini kita lihat YZ, ini XZ kita keluarkan ya. Baru kita tarik ke bawah menjadi sisa 0, tinggal 0,5 ditambah 0,5 Z pangkat min 1. Kemudian kita lakukan AZ sudah dapat, kita lakukan substitusi Z sama dengan E pangkat J omega ya. Jadi kita dapat HE pangkat J omega sama dengan 0,5 ditambah 0,5 E pangkat J minus ya J omega. Oke, minus J omega. Nah, di sini kita lihat kita ganti J omega, kita lihat, ingat ya. Ini imajiner, ini real atau ini J ya. Nah, di sini E pangkat J, di sini omega, ini J pangkat omega. Jadi kita lihat E pangkat J omega sama dengan ini cos ya, cos omega ditambah J sin omega. Bagaimana dengan minus? Ini kita lihat minus, ini minus J omega, maka ini sama dengan E pangkat min J omega sama dengan cos omega ya. Cos yang positif tetap positif, yang ini jadi minus ya, minus J sin omega. Jadi kalau kita lihat di sini kita ganti sama dengan 0,5 ditambah
0,5 cos omega dikurang 0,5 J sin omega. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah komponen real dan ini adalah bagian komponen imajiner. Oke, jadi kalau kita lihat magnitude respon frekuensinya atau H, ini H I pangkat A pangkat J omega ini itu sama dengan akar Y kuadrat tambah imajiner kuadrat. Jadi di sini kita bisa hitung sama dengan akar dari realnya adalah 0,5, komponen realnya ditambah 0,5 cos omega kuadrat ditambah realnya adalah 0,5 sinus omega kuadrat. Oke, nah sementara fase responnya kalau kita lihat H I pangkat J omega ya, ini kalau kita lihat sudut ini, maka sudut ini adalah tangen inverse dari sisi depan per sisi bawah. Jadi di sini apa? Imajiner per real ya. Jadi sama dengan tan inverse imajinernya adalah minus 0,5 sinus omega per 0,5 ditambah 0,5 cos omega. Oke, hasilnya tadi kita sudah dapatkan ini magnitudenya, kemudian fasanya ini. Nah, kita ambil contoh di sini, kita akan plot untuk beberapa titik ya di sini. Kita ambil beberapa sampel aja, satu sampel. Ya, katakanlah bagaimana caranya kita mendapatkan nilai ini, misalnya 0 ya, ini 0. Jadi di sini omega itu adalah normalize ya, frekuensi sinyal digital yang sudah dinormalisasi. Jadi omega itu kalau kita lihat tadi rumusnya omega sama dengan omega t ya, omega t. Jadi di sini kita lihat di mana kalau kita lihat di sini yang diplot magnitude dan fasenya itu diplot terhadap frekuensi yang sudah dinormalisasi tadi atau terhadap omega ya, ini terhadap omega. Jadi di sini juga kita lihat di tabel ini, ini adalah omega ya, omega. Jadi kalau kita lihat di sini contoh untuk 0 di sini 0 cos 0 menjadi 1 ya, cos 0 menjadi 1. Katakan untuk omega sama dengan 0 ya, cos 0 menjadi 1, berarti 0,5 tambah 0,5 menjadi 1 tambah 0,5 tambah 0,5 menjadi 1 ya, 1 dikuadratkan jadi 1. Kemudian sin 0 itu adalah 0. Jadi maka magnitudenya adalah HE pangkat J omega untuk omega sama dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat di sini ini magnitudenya 1 ya, 1,00 ya. Kemudian HI pangkat J ini dalam bentuk log ya, jadi 0 dB. Kemudian fasenya, lihat fasenya.
Sinus untuk omega sama dengan 0 ya, fase-nya sin 0 0 ya, 0 ini 0 per 1 ya, ini 0,5 di sini 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah 0, imajinernya 0, sedangkan ini realnya adalah 1 ya. Jadi ini sudut 0 ya, sudut 0. Jadi kita lihat sigma H E pangkat J omega untuk omega sama dengan 0 derajat. Nah, selanjutnya Anda bisa lakukan hal yang sama ya untuk nilai-nilai di sini, katakanlah 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya, atau antara nilai-nilai yang ada di sini. Kemudian Anda bisa plot. Nah, kita lihat plotnya di sini. Oke, kita lihat di sini magnitudenya. Oke, tapi dalam satuan dB ini ya. Dalam dB ini kita lihat bahwa magnitudenya, gambarnya seperti ini ya, magnitudenya. Sampai di 3 dia nanti akan sampai ke 4 - 40 dB ya, jadi makin kecil ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk fasenya, fase di satuannya adalah degrees ya, atau derajat ya. Jadi 0 sampai 100 derajat ya. Jadi di sini pergerakan frekuensi radiansnya ini seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini frekuensi ya. Ini hubungan frekuensi. Jadi di sini kita lihat F sama dengan omega per 2pi Fs ya. Jadi di sini kita lihat hubungannya tadi. Omega hubungannya sama dengan omega T ya. T per S ya. Jadi di sini omega sama dengan F itu, W itu omega kecil itu 2pi F ya. T itu seper Fs. Jadi kalau kita lihat di sini F sama dengan frekuensinya sama dengan omega ya, kali Fs per 2pi. Ini hubungan ini. Oke, jadi untuk nilai-nilai selanjutnya Anda bisa plotting dan cari sendiri, masukkan sendiri nilainya untuk seperti ini ya, untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di tabel ini, dan kemudian bisa kita plot ya, kita cari magnitude, kita plotting ya terhadap frekuensi radian omega. Selanjutnya kita lihat contoh 611 ya, diberikan sinyal digital system YN sama dengan XN dikurang 0,5 YN dikurang 1. Jadi di sini sampling rate-nya Fs sama dengan 8 kHz. Jadi hampir sama sebenarnya dengan contoh 610, cuma di sini bahwa sinyal output itu dipengaruhi oleh output sebelumnya ya. Ini YN dikurang 1. Oke. Nah, jadi di sini sama lakukan transformasi Z ya untuk kiri dan kanan ya. Jadi di sini YZ sama dengan XZ dikurang, nah ini gunakan teori masif 0,5 Z pangkat min 1 YZ. Nah, terus kita pindahin YZ, kita keluarin di sini 1 dikurang, ini menjadi tambah ya 0,5 Z pangkat min 1 sama dengan
X Z. Kemudian kita dapat YZ per XZ atau jadi HZ sama dengan YZ per XZ YZ per XZ sama dengan 1 per 1 ditambah 0,5 Z pangkat minus 1. Kemudian kita kali dengan Z per Z sama dengan Z per Z ditambah 0,5 ya. Jadi sudah kita dapat fungsi transfernya, maka kita cari frekuensi responnya dengan melakukan substitusi Z sama dengan E pangkat J omega ya. Jadi di sini kita lakukan substitusi HZ sama dengan E pangkat J omega per E pangkat J omega ditambah 0,5. Atau untuk mendapatkan yang paling sederhana, mungkin kita langsung bisa substitusi ke ini ya, yang persamaan ini itu sama dengan 1 per 1 ditambah 0,5 E pangkat minus J omega. Jadi kita bisa langsung mendapatkan di sini sama dengan 1 per 1 ditambah ini 0,5 E kita bentuk dalam sinus kosinus menjadi 0,5 kosinus omega dikurang, jadi seperti yang tadi ya, pangkat minus J itu J sinus omega ya. Jadi seperti itu. Nah, dari persamaan ini frekuensi respon ini kita dapat magnitudenya. Kita bisa hitung HE pangkat Z omega itu adalah sama dengan ini real ya, ini imajiner menjadi 1 per akar dari realnya 1 ditambah 0,5 cos omega kuadrat ditambah imajinernya adalah 0,5 ya, ini ada 0,5 nya 0,5 sinus omega kuadrat, sedangkan pasanya adalah E pangkat J omega itu sama dengan pasa tadi, ingat ya, imajiner tan sin ya, tan inverse ya, tan inverse real imajiner per real. Imajinernya adalah minus 0,5 sinus omega per realnya 1 tambah 0,5 cos omega. Setelah kita dapatkan magnitude dari respon frekuensi dan fase dari respon frekuensi bersamaan ini, maka bisa kita lakukan dengan cara yang sama seperti contoh 610 sebelumnya untuk mendapatkan ya nilai-nilai magnitude dan fase responnya untuk nilai-nilai radian yang ditentukan, sehingga dari sini kita bisa dapat melakukan plotting di sini terhadap magnitude ya dan terhadap fase ya, seperti gambar ini ya, ini radian ya. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan tadi
dari Laplace, dari transformasi Z, kita lihat relationship dengan dari Laplace, kita lihat relationship dengan transformasi Z, sehingga dari fungsi transfer HZ kita bisa melihat fungsi respon frekuensi H E pangkat J omega ya, dan fungsi AC ya, pangkat J omega. Nah, demikian kuliah kita untuk topik ini. Jadi diambil dari referensi ini.